Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, bagaimana kabarnya? Sehat insyaallah ya. Sudah hari keberapa ini Ramadan? Tinggal berapa hari lagi lebaran? Masyaallah ya. Tinggal 1 hari lagi di bulan ini Pak ya, Masya Allah. Sisanya di bulan berikutnya. Luar biasa. Ya alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini Allah senantiasa memberikan nikmat terbaik bagi kita, karena Allah masih gerakan hati-hati kita untuk berkumpul di tempat yang insya Allah terbaik bersama sahabat-sahabat terbaik di bulan terbaik, yang bulan ini hanya satu-satunya disebutkan dalam Al-Quran ya. Kalau Bapak Ibu cari bulan-bulan selain Ramadan di dalam Al-Quran pasti tidak akan menemukan, karena hanya Ramadan saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan ya. Bulan Zulqa'dah, Rajab, Sya'ban tidak ada dalam Al-Quran, hanya Ramadan saja. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan di tempat dengan orang yang baik di bulan yang baik. Kemudian juga mudah-mudahan nantinya kita dikumpulkan bersama manusia terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini tema yang disampaikan terbaik pula gitu ya. Nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Qur'an. Karena yang kita pelajari ataupun yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah kalamullah taala ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terbaik pastinya ya, ucapan yang mulia, dan tentunya siapapun yang terikat, siapapun yang berdekatan, siapapun yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran pastinya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah, ucapan Allah keluar daripada zat yang maha mulia, kemudian juga diturunkan melalui malaikat yang maha mulia pula, penghulunya malaikat yaitu malaikat Jibril, diturunkan kepada manusia terbaik dan manusia mulia pastinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diturunkan di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr gitu ya. Kemudian juga kenapa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena lagi-lagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat melalui Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi setiap yang berinteraksi, setiap yang berdekatan, setiap yang terikat dengan Al-Qur'an pastinya Allah akan muliakan. Terutama kita insyaallah mudah-mudahan menjadi kuntum khaira ummah, menjadi sebaik-baik umat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu shaimin shaimat yang sama-sama insyaallah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Al-Furqan ya, ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ataupun mengisahkan
bagaimana seorang nabi mulia pun, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkeluh kesah, mengeluh, melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan umatnya pada waktu itu. Apa kata Rasulullah? Wa qala Rasul. Rasul berkata, "Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahdzura." Wahai Tuhanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh umatku telah mengacuhkan Al-Qur'an. Sungguh umatku telah mengabaikan Al-Qur'anul Karim. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan bagaimana orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu akan nikmat hidupnya, tentu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana keluhan ataupun keluh kesahnya laporan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah jauh-jauh hari, ya, terkait dengan umatnya yang mengabaikan, yang melalaikan Al-Qur'anul Karim. Jadi Rasulullah jauh-jauh hari telah melaporkan kepada Allah bahwa umatku, umat Rasulullah itu mengabaikan, ya Allah, gitu ya, mengabaikan Al-Qur'an. Al-Qur'an banyak di rumah. Pasti semua, saya yakin di sini semua punya Al-Qur'an di rumahnya. Tetapi dari tahun demi tahun Al-Qur'an itu tetap rapi. Bahkan masih ada bungkusnya, ada plastiknya seperti ini. Tapi insya Allah di sini nggak ada, ya. Semuanya pasti sudah kucel, sudah sudah ada item-item dan seterusnya, tanda bahwa Qur'annya dibaca. Tetapi mohon maaf, pada sebagian di antara kaum muslimin mungkin gitu ya, yang Qur'annya tetap rapi, tetap awet, masih terbungkus rapi. Nah, inilah mungkin orang yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, mereka itulah yang mengabaikan Al-Qur'an. Al-Qur'an banyak, Al-Qur'an ada, tetapi Al-Qur'an tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca, tidak pernah ditadaburi, tidak pernah diamalkan, apalagi sampai mungkin mendakwahkan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini udah jauh-jauh hari baginda Rasulullah SAW melaporkan, mengeluhkan peristiwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaulah laporan ini dari kita sebagai manusia biasa, itu mungkin hal yang biasa. Tetapi ini yang melaporkannya adalah seorang manusia yang luar biasa. Seorang manusia agung, seorang manusia mulia, melaporkan kepada Allah bahwasanya umatnya, umat Rasulullah ini mengabaikan, mengacuhkan Al-Qur'an. Berarti ada sesuatu yang dahsyat, ya. Ada sesuatu yang dahsyat sehingga Rasulullah SAW melaporkan, mengeluhkan terkait dengan Al-Qur'an ini. Karena lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang maha dahsyat. Ucapan Allah, tidak ada yang lebih hebat dibandingkan dengan Al-Qur'an. Ucapan sekali bernabi pun, ucapan nabi-nabi dan rasul pun akan lebih jauh, ya. Lebih hebat adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan, Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabiha. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, ya, ahsan, sebaik-baik perkataan. Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabiha, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim, mutasyabiha, semuanya mutu ayatnya sama satu dengan yang lainnya. Mutasyabiha mathani, dan tentunya harus senantiasa dibacanya berulang-ulang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dengan apa yang dikeluhkan oleh baginda Rasulullah tadi, ya, terkait dengan umatnya pada waktu itu, dan mungkin umat sekarang juga sama, gitu ya. Banyak yang mengabaikan Al-Qur'an. Kalau kita mungkin mengabaikannya, tidak membacanya, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, ya. Nah, ini salah satu daripada mengacuhkan ataupun mengabaikan mahjuro tadi, gitu ya. Mengabaikan, mengacuhkan Al-Qur'anul Karim. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dikeluhkan, yang dilaporkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum kita Ramadan, ya. Di sini temanya bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, ya. Ini sangat tepat bagi kita untuk kembali lagi kepada Al-Qur'an.
Karena sesuai dengan subtema tadi di kesempatan siang ini adalah al-hayatu fi dhilalil Qur'an ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Qur'an adalah nikmat. Nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Kenikmatan yang tidak akan kita rasakan, kita akan ketahui terkecuali kita sudah nyemplung ke dalamnya. Terkecuali kita sudah masuk ke dalamnya. Itu kata Sayyid Qutb dalam muqaddimah tafsirnya fi dhilalil Qur'an. Jadi hidup di bawah naungan Al-Qur'an itu nikmat Bapak Ibu sekalian. Dan tidak akan kita mengetahui nikmatnya, tidak akan kita mengetahui rasanya, lezatnya Al-Quran itu terkecuali kita sudah nyemplung, sudah ngikuti, sudah masuk ke dalamnya. Artinya apa? Artinya kita sudah bisa membacanya. Karena betapa banyak orang Bapak Ibu sekalian, ya, saya dapat banyak cerita gitu ya, syekh-syekh ataupun ustadz-ustadz saya ketika mereka contohnya umroh di belakang Imam Masjidil Haram dan seterusnya, ataupun di pesantren-pesantren, ketika ada imam yang membacanya dengan indah, dengan bacaan yang fasihat, bagus dan seterusnya, di belakang mereka tidak mengerti gitu ya, tidak mengerti bacaan Al-Quran, tidak paham itu apa namanya isi dari Al-Quran, tetapi mereka dengan sendirinya melinang air matanya, mereka menangis karena tadi merasakan nikmatnya daripada Al-Quranul Karim. Itu yang belum memahami bacaan Al-Quran. Mungkin di antara kita pun sama ya Bapak Ibu sekalian, ada yang menangis gitu ya, tarawih, menangisnya bukan karena sedih tadi, karena kelamaan imamnya gitu. Jadi mungkin seperti itu. Tapi cerita-cerita yang tadi bukan bohong, betul adanya. Banyak sekali ustadz-ustadz ataupun bahkan kita pun gitu kan merasakan ketika kita diimami oleh orang yang bacanya indah, bagus, tajwidnya, fasihat dan seterusnya, direnungi, dihayati bacaannya, tak sadar air mata kita meleleh seperti itu. Padahal kita tidak mengetahui maknanya, terjemahnya apa, isinya apa. Itu tadi Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah nyemplung, sudah masuk, sudah merasakan, sudah benar-benar berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Apalagi kalau seumpama kita ya, kalau seumpama di bulan Ramadan ini ataupun di bulan Ramadan sebelumnya yang sudah biasa menghatamkan Al-Quran, maka yuk mumpung masih hari ke-8 ya sekarang ya, hari ke-8 Ramadan ini masih ada waktu. Kalau yang biasa menghatamkan Al-Quran 2 kali 3 kali, mungkin di tahun ini coba dengan menghayati maknanya, menghayati terjemahnya. Tahun berikutnya membeli tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir dan yang lain-lainnya, kita pahami ataupun kita baca tuh tafsirnya. Insya Allah akan ada asupan-asupan bergizi gitu ya. Dan kemudian ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kenikmatan itu akan datang dan hadir dengan kita semuanya. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah ketika kita ingin merasakan nikmatnya hidup dengan Al-Quran ya, al-hayatu bidil Quran ni'mah tadi, maka mau tidak mau kita harus menyemplung gitu ya, harus masuk, harus benar-benar mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah melalui Al-Quran. Apa caranya? Banyak caranya. Yang pertama, kalaulah kita tidak bisa membaca Al-Quran Bapak Ibu sekalian, ada tahapan yang paling bawah. Karena dalam satu sabdanya Rasulullah pernah menyampaikan, innalillahi ahlin minan nas, sesungguhnya ada di antara manusia itu keluarganya Allah. Para sahabat pada waktu bertanya, wahai Rasulullah, siapa keluarganya Allah? Bukankah Allah itu tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak? Tapi siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, hum ahlul Quran wa khosoh, mereka itu adalah ahlul Quran dan orang-orang pilihannya. Maka para mufassir menyampaikan bahwasanya ya, terkait dengan hadis ini ada tahapan-tahapan agar kita dikategorikan oleh Allah menjadi bagian ahlul Quran, menjadi bagian keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kalau semua menjadi keluarganya Allah, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, pasti akan Allah kabulkan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Seperti halnya kita punya anak, anak merengek kepada kita, dan anak itu baik kepada kita, kepada orang tuanya,
pasti setiap apa yang diminta oleh anak-anak kita selagi yang baik-baik pasti kita akan kabulkan. Begitu pula ketika kita menjadi bagian ahlul Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan apapun yang kita inginkan. Maka tahapan-tahapannya Bapak Ibu sekalian banyak. Dan yang paling rendah, yang paling bisa kita lakukan adalah dengan cara mendengarkan Al-Quran. Ini tahapan yang paling bawah, paling rendah. Dan semua kita pasti bisa mendengarkan Al-Quran. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi jangan ada alasan lagi kita sibuk, nggak ada waktu untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Kita pegang HP berjam-jam bisa, tetapi untuk setidaknya mendengarkan Al-Quran saja kita tidak bisa. Nah makanya kembali ke tadi gitu ya, ada kaitannya dengan mahjuro tadi, dengan yang melalaikan Al-Quran gitu ya. Maka kalau seumpama kita tidak ingin dikategorikan menjadi orang yang melalaikan Al-Quran, maka setidaknya yang paling rendah yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Mendengarkan Al-Quran saja Bapak Ibu sekalian pahalanya luar biasa. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum apa? La'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran kata Allah, maka dengarkan dengan seksama, dengarkan dengan baik-baik ya. Jangan sampai ketika ada lantunan Al-Quran kita asik ngobrol dan seterusnya. Ketika ada lantunan Al-Quran kita asik dengan mendengarkan yang lainnya. Maka orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan khusyuk ya, diresapi benar-benar gitu ya, maka kata Allah la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru mendengarkan, Allah sudah janjikan rahmat. La'alla di sini kalau orang pernah belajar pesantren itu bermakna taroji gitu ya. Jadi ngarep yang pasti hasilnya. Ada yang ngarep pasti, ada yang ngarep tidak pasti. Contoh kalau yang ngarep tidak pasti, saya ingin bisa terbang dengan sayap saya. Itu kan nggak mungkin zaman sekarang. Zamannya dulu Wiro Sableng, apalagi tuh zamannya Kian Santang mungkin wallahu alam gitu ya. Zamannya sekarang sudah tidak ada yang seperti itu, terkecuali pakai pesawat terbang dan seterusnya. Tetapi di ayat ini Allah menyampaikan dengan kata la'allakum turhamun, ngarep yang pasti hasilnya. Ketika kita benar-benar mendengarkannya, ketika kita khusyuk mendengarkan bacaan Al-Quran, maka Allah akan berikan kepada kita rahmat. Itu baru mendengarkan. Itulah hebatnya Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa ketika kita hidup dengan Al-Quran, maka insya Allah nikmat hidup kita semuanya ya. Tenang hidup kita semuanya ya. Bahkan banyak sekali kisah Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang masuk Islam gitu ya, lantaran hanya karena mendengarkan Al-Quran. Salah satunya sekeras apapun hatinya Umar bin Khattab ya, ketika mendengar bacaan Al-Quran beliau luluh dan kemudian masuk dalam Islam gitu ya. Jadi luar biasanya Al-Quranul Karim. Bahkan juga Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang kenal yang namanya Abu Jahal. Kenal nggak Abu Jahal? Ya. Kemudian sama teman-temannya Abu Sofyan sebelum masuk Islam. Kemudian satu lagi siapa sahabat yang kemudian juga masuk Islam kalau tidak salah. Jadi sebelum mereka masuk Islam, kebiasaan mereka Bapak-bapak Ibu sekalian, itu setiap malam itu mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Rasulullah. Jadi kalau seumpama ini rumah Rasulullah, setiap malam mereka ada satu di sini, satu di sini, satu di sini. Mereka satu dengan yang lainnya tidak tahu gitu ya. Karena mereka ini gegedennya, pembesarnya kaum pada waktu itu. Kalau ketahuan satu sama yang lain malu mereka. Ngapain dengerin bacaan Rasulullah, bacaan Qur'annya Rasulullah. Nah, sampai suatu hari ketika terbit fajar, mereka pulang, ketemulah di jalan. Habis ngapain kalian? Gitu ya. Satu dengan yang lain berbisik-bisik dan menceritakan bahwasanya mereka ini dari semalaman tadi mendengarkan bacaan Qur'annya Rasulullah. Asik dengan bacaannya Rasulullah. Mereka jujur gitu ya. Mereka benar-benar menghayati bacaan Rasulullah dan mereka meyakini bahwa itu benar adanya.
Sampai kenapa Abu Jahal itu dikatakan jahal? Jahal itu bodoh gitu ya. Abu Jahal bapaknya bodoh gitu. Karena tadi Abu Jahal itu Bapak Ibu sekalian meyakini bahwa apa yang dibacakan diturunkan Allah itu benar adanya dalam Al-Qur'an. Tetapi karena egoisnya, karena egonya bahwa dia adalah pemimpin di kaumnya gitu ya. Kalau saya masuk Islam bagaimana gitu ya dengan kaum saya? Seperti itu. Jadi setiap setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kaum Nabi Muhammad dengan kaumnya Abu Jahal gitu ya, dengan pengikutnya senantiasa berlomba-lomba. Ketika ada yang jemaah haji gitu ya, jemaah haji walaupun yang dibawa risalahnya oleh Nabi Ibrahim gitu ya, itu ketika kaumnya Nabi Muhammad memberikan jamuan untuk jemaah haji, mereka pun memberikan jamuan, terus saling berlomba-lomba. Tetapi ketika di kaumnya Nabi Muhammad ada nabi, kok di kaum saya nggak ada? Nah, ini yang menjadi menjadi mengkal di hatinya. Menjadi wah pokoknya saya pun harus tidak mau kalah dengan umat Nabi Muhammad SAW, dengan kaumnya Nabi Muhammad SAW. Yang akhirnya dia dikatakan jahal tadi, dikatakan bodoh tadi adalah karena keegoisannya, karena egonya tadi. Sebetulnya dia meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah, risalah yang disampaikan Rasulullah itu betul adanya. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu betul adanya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi hebatnya Al-Qur'an sampai sekaliber Abu Jahal pun meyakini bahwa ini bukan dari manusia. Ini pasti ada orang yang lebih hebat, ada zat yang maha hebat di baliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin nikmat hidup di bawah naungan Al-Qur'an, maka yang pertama adalah kita harus senantiasa mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Itu ya tahapannya. Supaya kita diberikan kenikmatan dan kemudian kita dijadikan sebagai ahlul Qur'an, yang pertama tahapannya adalah mendengarkan Al-Qur'an. Masa sih sehari semalam kita tidak ada waktu untuk mendengarkan Al-Qur'an? Kalau kita sibuk, benar-benar sibuk, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa mentadaburi, tidak bisa menghafal, tidak bisa menghayati dan seterusnya, maka yang paling bisa kita lakukan, yang paling minimal yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mendengarkan Al-Quran. Insya Allah bisa Pak ya? Masa nggak bisa ya? Sambil pulang gitu ya, Pak Edwin di kereta mendengarkan murotal bisa insya Allah. Dengan mendengarkan pun insya Allah rahmat Allah turun. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, langkah berikutnya agar Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran, dan insya Allah kita akan nikmat nanti hidup kita ya di bawah naungan Quran, yaitu mau tidak mau kita mempelajari dan kemudian kita membacanya Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus mempelajari? Karena hukum membaca Al-Quran bagi seorang muslim itu adalah wajib hukumnya, fardu ain, dengan baik dan benar hukumnya fardu ain, wajib hukumnya Bapak Ibu sekalian. Sekarang banyak, tidak ada alasan lagi sekarang untuk tidak bisa membaca Al-Quran, karena setiap sudut-sudut sempit di kampung, di kota sekalipun sudah ada guru-guru ngajinya. Beda mungkin dengan zaman-zaman baheula, zaman-zaman dulu gitu ya. Sekarang tidak ada alasan, mungkin di sini pun ada fasilitas itu. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan dengan Al-Quran, maka mau nggak mau kita harus pelajari Al-Quranul Karim ya. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf wa mim harf. Jadi kata Rasulullah, satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan, dan tidak aku katakan satu huruf itu alif lam mim. Alif lam mim itu tidak satu huruf, akan tetapi lam alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Udah 30 kita baca alif lam mim saja Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf tuh? Tinggal dikalikan. Al-Fatihah saja sudah berapa huruf, tinggal kita kalikan. Kalau kita mau hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya adalah dengan kualitas yang bagus bacaannya. Karena Rasulullah pun menguatkan dalam sabda yang lain, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, mahir itu artinya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang ada, yang dicontohkan Rasulullah, maka orang tersebut ya,
yang membacanya dengan mahir dan baik tadi, Allah akan kumpulkan dengan para malaikat dan nabi yang mulia di sisi Allah di surganya. Kemudian bagaimana bagi orang-orang yang terbata-bata membacanya, sedangkan dia sudah mau berusaha belajar, ya. Berusaha belajar Bapak Ibu sekalian beda dengan yang tidak mau belajar, ya. Karena ini berbeda pendapat nanti para ulama. Saya mendengar dari almarhum Syekh Ali Jaber gitu ya, bahwasanya kita mempelajari ataupun membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu hukumnya fardu ain. Ketika kita membacanya dengan salah-salah, maka hukumnya dosa. Lawannya dari fardu ain dosa. Bagi siapa dosanya? Bagi dia yang tidak mau belajar. Ustadz ada, waktu ada, kesempatan ada, sekalinya kemudian dia tidak mau belajar, sekalinya baca salah-salah. Nah, orang seperti ini kata Syekh Ali Jaber yang kemungkinan dapat dosa, bukan pahala. Tetapi bagi kita yang sudah berusaha datang ke tempat kajian ataupun untuk belajar Al-Quran, tahsinul Quran, ternyata sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun bacaan kita masih gitu-gitu aja, terbata-bata, nggak bisa-bisa. Maka ketika kita baca, Allah dan Rasulnya telah menjanjikan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta fihi 'alaihi syakun falahu ajrani. Bagi orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala dan 2 keutamaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, syaratnya adalah usaha belajar dulu. Masalah nanti bisa atau tidak, insya Allah kita sudah mendapatkan pahala. Yang salah adalah kita tidak mau belajar, itu yang salahnya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tahapan berikutnya adalah dengan cara tadi mempelajari dan kemudian membacanya, ya, membaca Al-Quran, membaca kemudian juga mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quranul Karim. Kemudian tahapan berikutnya apa lagi? Tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna, ya. Jadi tadabbur Al-Quran, kemudian hayati benar-benar Al-Quran sehingga kita tahu dan bisa meresapi apa yang kita baca dalam Al-Quran. Kemudian langkah berikutnya adalah dengan cara mendakwahkan Al-Quran, bisa dengan mengajarkan ataupun mengamalkan isi dari Al-Quranul Karim. Karena khuluquhul Quran, sungguh Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quranul Karim. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin nikmat dengan Al-Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran nikmat, maka mau tidak mau kita harus senantiasa posisikan kita dari sekarang, setidaknya tahapan-tahapan tadi kita lakukan. Kalaulah kita belum bisa mengamalkan Al-Quran, setidaknya kita bisa membaca Al-Quran. Kalaulah kita belum bisa membaca Al-Quran, maka setidaknya kita bisa mendengarkan Al-Quranul Karim. Karena apa? Pahalanya sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kumpulnya kita di sini pun mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kata Rasulullah. Siapa yang berkumpul di rumah-rumahnya Allah, yatluna kitab Allah, kemudian membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian yang keduanya mempelajari Al-Quran. Ya, pada intinya kita hari ini sedang mempelajari membaca Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka kata Rasulullah akan turun kepada mereka itu yang pertama as-sakinah, ketenangan jiwa Bapak Ibu sekalian. Yang kedua wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang kedua kasih sayang Allah akan berikan kepada kita, tenang, ya. Yang kedua rahmat. Walaupun mungkin jabatan kita tinggi, harta kita banyak, belum tentu kita tenang. Tetapi ini jaminan dari Rasulullah, kalau kita membaca mempelajari Al-Quran, maka Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita. Yang kedua kasih sayang Allah. Yang ketiga wahafathumul malaikah, Allah akan senantiasa melindungi kita kemanapun kita melangkah. Yang keempatnya wadzakarallahu fiman indah, Allah akan menyebut-nyebut kita di hadapan makhluknya yang lain. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, hidup di hutan, di dalam hutan yang paling dalam sekalipun, pasti akan terkenal. Walaupun bapak ibu sekalian mungkin hidup di dasar lautan sekalipun, pasti Allah akan sebut-sebut dan terkenal, ya.
Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup dengan Al-Quran, ya, berinteraksi berdekatan dengan Al-Quran, insya Allah kita akan nikmat semuanya. Dan satu lagi terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita senantiasa berinteraksi dan kemudian kita senantiasa membaca Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang beruntung. Kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, yang keduanya melaksanakan salat, yang ketiganya infak baik dalam keadaan terbuka terang-terangan atau dalam keadaan sembunyi-sembunyi, maka kata Allah, yarjuna, sungguh mereka itu mengharapkan tijaratan lan tabur, perniagaan, perdagangan yang menguntungkan dan tidak akan pernah rugi. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu yang bisa kita lakukan supaya kita berniaga dengan Allah dan niaga itu tidak akan rugi, maka yang harus kita lakukan adalah salah satunya dengan cara banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Mudah-mudahan kita semuanya tergerak hati kita, mumpung masih ada waktu, ya, beberapa ataupun kurang lebih 20-an hari lagi dalam Ramadan ini, yuk kita sama-sama kembali kepada Al-Quran. Yang belum bisa baca, manfaatkan untuk belajar Al-Quran. Yang sudah bisa baca, yuk hatamkan Al-Quran. Yang sudah biasa hatam Al-Quran, yuk baca terjemahnya, tafsirnya. Yang sudah biasa membaca terjemah tafsirnya, amalkan sedikit demi sedikit yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang tentunya dijadikan sebagai ahlul Quran, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada Ustadz Zainal Muhtadin Al-Hafiz atas uraian kajian, atas uraian ilmu di hari ini yang temanya nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Sedikit kesimpulan yang bisa kami catat, yaitu belajar Al-Quran adalah fardu ain kepada kaum muslimin wal muslimat. Dengan cara pertama dari mendengarkan, mempelajari atau mendatangi guru-guru, dan terusnya membaca Al-Quran, mentadaburi, dan paling puncaknya adalah mendakwahi Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, agar kita semua mendapat ketenangan, rahmat, lindungan Allah atau jaminan Allah, dan Allah menyebut nama-nama kita sekalian. Itu janji Allah terhadap Ahlul Quran. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kembali diingatkan kepada para jamaah semua bahwa selain dari acara kajian zuhur Ramadan ini, DKM juga mengadakan booth zakat di bawah, di tepatnya di Musola B1, kepada para jamaah yang ingin berkonsultasi atau maupun membayar zakat. Dipersilakan. DKM Anur Ciputa Pusat Jakarta bekerja sama dengan Al-Azhar, dan juga kami juga menyediakan takjil setiap harinya Senin sampai Jumat di Musola B1. Dan juga kami informasikan kepada para jamaah yang malamnya masih ada di kantor dan ingin bersolat tarawih, kami pun mengadakan di Musola B1. Demikian agar diketahui dan mohon diinformasikan kepada saudara kita yang lainnya. Baik, memasuki sesi tanya jawab, mungkin dipersilakan Ustadz, ada 3 hadiah Ustadz di meja. Insyaallah. Dipersilakan Ustadz untuk memberikan pertanyaan. Atau bagaimana mungkin Ustadz? Mau nanya, terserah Ustadz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Ustaz, tadi disebutkan beberapa level dari yang di dalam naungan Al-Quran ya, di Quran mendengar, kemudian mempelajari, membaca, kemudian mengajarkan dan mentadaburinya. Yang saya ingin tanyakan, saya belum mendengar di situ adanya level yang menghafal, Ustaz. Nah, itu termasuk di dalam level yang mana, Ustaz ya? Itu aja, Ustaz. Siap. Ya. Terima kasih. Jazakallah khair. Langsung. Mau digabung atau Udah, jawab dulu? langsung satu-satu aja ya. Ya, siap, siap. Iya. Menghafal termasuk bagiannya di sana ya. Sebetulnya memang kalau waktunya panjang satu-satu gitu dibahas gitu ya. Tadi memang kelewat gitu ya. Salah satu tahapan-tahapannya ataupun level-levelnya adalah termasuk di bagian itu adalah menghafal Al-Qur'an gitu ya. Menghafal Al-Qur'an ya. Jadi setelah kita biasa mendengarkan, kemudian mempelajari, kemudian juga membaca Al-Qur'an, maka level berikutnya kita bisa menghafal Al-Qur'an ya. Menghafal, kemudian mentadaburi, kemudian mendakwahkan, dan kemudian mengamalkan. Mungkin itu tingkatan yang paling besar, tingkatan paling tingginya adalah mengamalkan dari apa yang ada dalam Al-Qur'an tadi. Contohnya terkait dengan kita harus sholat khusyuk, bagaimana kita mengamalkannya. Bagaimana contohnya kita harus masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah, berinfak gitu ya, bahwa pahalanya banyak di situ. Bagaimana kita bisa mengamalkannya dan seterusnya. Jadi insya Allah termasuk bagian daripada ahlul Quran adalah salah satunya dengan cara menghafalkan Al-Quran tadi. Seperti itu. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Ya, mungkin dari yang lain, dari bapak-bapak atau ibu-ibu di belakang, dipersilahkan. Enggak, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. tadi menyampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 30, Nabi berkeluh kesah tentang banyaknya umat yang mengabaikan ya. Nah, di era globalisasi ini kan kita memang tidak memungkiri bahwa kita sudah terbiasa dengan gadget ya, Ustaz ya. Nah, di dalam gadget itu kan ada software Al-Qur'an dan kita sudah terbiasa gitu kan dengan simple ya, dengan yang ringkas. Membaca Al-Quran, kadang-kadang juga menghafalkannya itu lewat gadget. Nah, itu apakah termasuk dalam hukumnya mengabaikan? Karena memang Quran yang mushafnya itu memang belum pernah kita sentuh lagi nih. Karena kita kebiasaannya pakai gadget sekarang. Insyaallah. Dan bagaimana hukumnya Quran di dalam gadget itu sendiri, Ustaz ya? Karena kan gadget juga kadang-kadang kita bawa juga ke tempat-tempat yang mungkin tidak seharusnya Quran dibawa. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Masya Allah, luar biasa pertanyaan. Iya, terkait dengan Quran di gadget kita gitu ya. Kemudian kita sudah lama tidak menyentuh Al-Quran. Ya, mungkin kalau kita berbicara afdol dan kurang afdol, afdol dan tidak afdol, kalau kita hitung-hitungan utama dan lebih utama gitu ya, utama dan lebih utama, maka para ulama menyampaikan bahwasanya kita akan lebih utamanya dengan mushaf gitu ya, dengan mushaf Al-Quran. Walaupun sejatinya zaman dulu pun belum ada yang namanya mushaf Quran gitu kan, zaman dari Allah ke Rasulullah pun bukan gitu, tetapi yang menjadi dasarnya adalah bacaan Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi terkait dengan bacaan Al-Quran di gadget yang enggak masalah gitu ya, jadi enggak masalah, tetapi memang gitu ya, kalau saya tanyakan kepada syekh dulu, saya punya syekh dari Palestina ya, dari Gaza ya, beliau menyampaikan seperti tadi gitu. Jadi akan lebih utama adalah ketika kita membaca Al-Quran langsung melalui mushaf, tidak dengan Al-Quran dengan gadget kita. Tetapi tidak salah, bagus gitu. Dan saya pun banyak juga gitu dengan melalui gadget gitu ya. Khawatir contohnya naik kereta kita baca, kan suka ada, kita sebagai umat Islam terkadang masih agak malu-malu gitu ya, mengeluarkan identitas kita sebagai muslimnya. Kalau orang-orang, mohon maaf gitu ya, di luar Islam itu baca kitab gitu, Alkitab itu mereka pede aja di tempat umum. Kita terkadang agak malu gitu. Terkadang kita suka merasa, wah kalau saya buka Quran takut dianggap ria dan seterusnya. Padahal
ketika kita baca dan kita lawan rasa tadi dalam hati kita, insya Allah kita tidak akan termasuk menjadi hamba-hamba yang ria gitu ya, manusia yang ria seperti itu. Jadi yang pertama itu Bapak ya. Jadi terkait dengan mushaf ataupun dengan di gadget, insya Allah sama-sama berpahala, sama-sama baik gitu ya. Tapi kalau kita hitung-hitungan, maka akan lebih utamanya dipakai mushafnya langsung. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana hukumnya? Nah, ini pun sering mungkin dibahas gitu ya. Bagaimana hukumnya Al-Qur'an? Kadang kan dengan Quran yang ada di gadget kita. Kadang kan suka dibawa ke WC dan seterusnya. Nah, ini saya pernah dengar juga gitu ya, kajian pertanyaan karena saya tidak bisa menyimpulkan juga terkait hukum itu berat sekali gitu ya. Tapi saya menyampaikan apa yang saya dapat juga dari guru-guru ya yang sudah menyampaikan terkait dengan hukum Quran gitu ya dalam gadget ketika dibawa ke WC. Yang terpenting katanya Pak gitu ya, jangan posisi Quran itu lagi dibuka gitu ya. Contohnya contohnya posisinya lagi seperti ini, kita lupa kita kantongin gitu kan, kemudian kita ke toilet untuk BAB ataupun BAK. Nah ini posisinya harus hati-hati gitu ya, benar-benar harus hati-hati. Jadi ketika dibuka seperti ini, cepat buru-buru tutup dulu gitu aplikasinya gitu. Nah ini jadi kalau seumpama dalam kondisi terbuka gitu ya, dan kita sudah tahu ilmunya, dan kemudian kita juga sudah tahu dan kemudian kita mendiamkan, kita lagi dibuka gini, kemudian kita bawa ke toilet, nah khawatirnya kita mendapatkan dosa gitu. Jadi seperti itu kurang lebih Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada dari yang lain atau untuk mempersingkat waktu, mohon maaf dari Ustadz saya langsung. Untuk hadiah karena mengingat waktu juga. Ini hadiahnya diberikan kepada yang bertanya aja kali Pak. Tafadhol Ustaz. Ya silakan. Tadi yang bertanya mangga. Ya barakallah. Satu lagi Pak. Pilihannya mana nih? Silahkan yang mau buku atau ini. Jangan barakallah. Ada satu lagi nih Bapak Ibu, boleh saya tanya ya? Jangan buka Quran tapi nih. Coba ayat Al-Quran yang menceritakan tadi ya, yang terkait dengan ayat syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu di dalam surat apa dan ayat keberapa? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Masya Allah, barakallah, barakallah. Mangga Pak. Barakallah, barakallah. Ya, alhamdulillah. Sudah Pak Edwin? Sudah. Alhamdulillah. Mohon maaf. Sudah Ustaz? Iya, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah kajian juga oleh Kaimanus seperti Ustaz Jota, sama-sama telah kita ikuti dan akhiri juga kajian kita hari ini. Semoga apa-apa yang kita dapat di hari ini dapat bermakna, dapat kita laksanakan, karena ilmu tanpa pelaksanaan adalah nol belaka. Dipersilakan kepada Ustadz untuk menutup dengan doa. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya mudah-mudahan segala amaliyah kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan dan panjangkan usia kita sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan kemudian bisa berjumpa dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang.
Kemudian yang selanjutnya kita doakan juga terkhusus kepada keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, tetangga kiri kanan kita yang sudah meninggal, yang tahun lalu masih bersama-sama kita. Mudah-mudahan juga kita doakan mereka semuanya diampuni oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang diri oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi dzalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا سجودنا تضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتميم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.